saya Putri Aiyana Agustin dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya mau mewawancarai mbaknya tentang pinjol. Oh iya. Bagaimana pendapat Anda tentang pinjol? Yang pertama adalah sebenarnya kan pinjol itu sistem terbaru ya dari segi keuangan kan. Jadi dulu biasanya kan kalau mau pinjam berarti harus ke lembaga tertentu, misalnya perbankan, satunya koperasi kan. Nah, itu yang resmi. Tapi sekarang ini karena udah menuju ke digital semuanya, termasuk juga pinjaman sekarang udah ada produk lain dari kartu kredit ataupun produk konvensional ya, pinjaman usaha dan lainnya. Itu salah satu adalah pinjaman online atau biasanya kita kenal dengan pinjol. Itu sistemnya cukup mudah banget. Pertama mungkin cukup scan KTP ya, eKTP tentunya di aplikasi tertentu. Biasanya ada beberapa yang bisa kita download secara legal di Play Store kan gitu. Biasanya di situ ada prosedurnya masing-masing ya. Kalau misalnya legal yang diminta pasti KTP, foto yang bersangkutan dengan KTP. Habis itu juga pasti daftarin identitas biasa kayak nama, alamat, tentunya juga dia bekerja sebagai apa, terus juga pendapatannya berapa gitu. Pinjol itu sebenarnya cukup membantu karena memang itu bagian dari perkembangan digital di bidang keuangan ya, di bidang finance gitu. Itu aja itu membantu masyarakat gitu kan, apalagi beberapa pinjol itu kan memfasilitasi pinjaman dari terkecil, biasanya mulai dari 500.000 udah dapat fasilitas pinjol. Itu macam-macam, ada yang pinjol bentuknya cair, bentuk uang tunai, ada juga yang berupa pinjaman tunda pembayaran atau biasanya pay later lah kita kenalnya. Untuk prosesnya itu lebih cepat pinjol ya? Untuk proses lebih instan karena kan pinjol itu auto approve. Jadi kalau misalnya dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Putri nih, Mbak Putri ngajuin pinjol kan di aplikasi, salah satu aplikasi yang terdaftar di Play Store misalnya. Itu nanti biasanya cukup KTP, terus status kewarganegaraan. Di situ kalau masih pelajar biasanya mereka juga auto approve meskipun limitnya kecil gitu. Jadi cukup mudah karena semua segmen tuh bisa masuk. Bagaimana seharusnya peran OJK terhadap pinjol? Menurut aku ya, jadi OJK itu kan memang dia sebagai instansi pemerintah yang berpengawasan khususnya di perilaku dalam kredit dan lain-lain. Tentunya harus dalam arti diberantas dalam hal harus diingatkan ya, tapi harus ditindaklanjuti dalam arti kenapa mereka ilegal. Nyawanya adalah ilegal itu gak sesuai dengan prosedur. Jadi OJK ya wajib banget buat menutup baik itu aplikasi ataupun perusahaan yang itu. Kalau misalnya hanya ditegur aja, pasti selama perusahaan masih ada masih bisa berpraktek kan gitu. Ya menurut aku OJK kalau satu kali teguran mungkin mereka nggak mendaftarkan hal itu secara legal, ya pastinya harus ditutup ya perusahaannya dan aplikasinya itu. Ya, apalagi kan emang memberantas kayak gitu banyak, apalagi takutnya kalau perusahaannya masih ada itu hanya ganti nama gitu, ganti nama atau ganti aplikasi kan sangat gampang banget gitu. Jadi kalau misalnya dari saya sendiri, misalnya OJK menindaklanjuti pinjol-pinjol yang legal, salah satunya dengan cara membubarkan perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut juga kan pastinya tanpa izin. Itu lebih gampang kalau misalnya hanya ditutup aplikasinya gitu, mereka bisa ganti nama, bisa ganti branding biasanya. Kalau misalnya saya emang harus ditutup perusahaannya gitu. Tapi sebenarnya itu mempermudah ya Pak? Sebenarnya mempermudah, asalkan kembali lagi dari segi debiturnya itu bijak ya. Artinya kalau memang dia di limit atau aku atau Mbak Putri misalnya bayar itu sekian gitu, ketika pengen beli HP misalnya otomatis nyairin beberapa pinjol, artinya nggak kebayar, bahkan bunganya terus numpuk, itu yang bikin bahaya kan. Aslinya sama aja, semuanya itu membantu. Ketika ini Mbak Putri butuh beli misalnya kayak yang paling udah flash disk lah gitu kan, flash disk gitu, karena uang dari papa mama belum ada gitu kan. Sedangkan sekarang udah ada fasilitas pay later, artinya kamu bisa pinjem dulu di aplikasi tersebut kan. Sekarang hampir semua e-commerce ada pay letternya.
kamu bisa pay letter dulu, ketika uang bulanan dari ayah ibu udah datang baru dibayarkan, itu kan membantu. Jadi nggak mesti apa ya, nggak negatif aslinya, tergantung dari kitanya aja gitu. Tergantung, jadi kalau misalnya kita masih pelajar tapi kita belum, misalnya fresh graduate baru pertama kali kerja, terus dia mungkin butuh akhirnya mungkin gaya hidup dan sebagainya, teman-teman udah lihat mahal nih gitu kan, dia memaksakan sampai akhirnya bisa bayar, nah itu kita sendiri yang rugi, apalagi masih fresh graduate. Kalau kita jelas apa ya, pinjaman itu nggak ada yang buruk sih, tergantung kitanya aja butuh